Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali hadir dalam podcast Putri Cempa. Salam sejahtera, salam bahagia dan salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan harus menjadi seperti Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif dan juga agamis. Ya, tentunya tidak hanya itu, kita sebagai remaja pada saat ini atau mungkin Ibu Haryo juga bisa menjadikan sebuah role model untuk semua remaja, juga harus memiliki inner dan outer beauty yang nantinya bisa memberikan feedback kepada masyarakat dan juga tentunya kita semua gitu. Ya, selamat siang Ibu, selamat datang. Iya. Ya, tentunya kita akan bicara mengenai Biro Haji ya Bu. Mungkin kita tidak asing lagi, apalagi kita sudah tersorot oleh media ya, bahwasanya media itu banyak sekali yang menggunakan banyak penipuan-penipuan biro. Sedangkan ada salah satu berita yang terkait pemilih biro di salah satu kabupaten di Kudus sendiri atau di Kudus sendiri itu mulai bergairah untuk mempromosikan biro hajinya. Itu mungkin respon dari Ibu sendiri itu seperti apa? Jadi gini, haji dengan umroh kan beda. Iya, betul sekali. Kalau haji itu dilaksanakan hanya setahun sekali di bulan Dzulhijjah. Kita berangkatnya biasanya sih Dzulqa'dah sudah berangkat. Iya. Tapi kalau umroh setiap saat bisa. Iya. Tergantung jadwal dari masing-masing biro. Sebetulnya masyarakat tidak akan tertipu kalau dia melihat informasi itu secara utuh. Iya, betul banget ya. Iya, secara utuh. Artinya saya mau umroh kapan, saya mau haji kapan. Kalau mau haji cek aja jadwalnya misalnya di Departemen Agama. Kalau soal umroh kan prosesnya panjang. Dia harus ngurus paspor, dia harus suntik meningitis, dia harus penerbitan visa dulu kan begitu. Mohon maaf Ibu, kalau untuk penentuan biro manakah yang emang harus dipercayai nih, bagaimana ketika kita mau pemberangkatan, misal umroh ya, umroh kan juga bisa dilakukan di hari apa aja, yang penting kita mampu gitu ya Bu. Itu bagaimana sih kita kalau misal ambil biro haji itu yang terpercaya, bagaimana Ibu? Yang pertama saya lihat kalau saya ya melihatnya dari figurnya. Dari figurnya dulu, orangnya memang sudah berpengalaman dalam perjalanan ibadah haji atau umroh. Biasanya kalau orang sudah megang biro itu umrohnya nggak cuma sekali Mbak Fafa, bisa beberapa kali, setahun bisa 3-4 kali kan begitu. Kemudian yang kedua, kita datang ke kantornya, harus jelas kantornya di mana dan kita tahu siapa saja pimpinan kantor tersebut. Jangan sampai kita direkrut untuk berangkat umroh atau haji tetapi ketemunya misalnya di restoran, tidak tahu kantornya. Juga tidak efektif seperti itu ya. Harus tahu legalitas kantornya kan begitu. Terus kemudian kita juga harus tahu bahwa siapa saja yang pernah berangkat lewat biro itu kan begitu. Iya, bahwasanya pemanfaatan media sosial ini banyak sekali nih Bu. Ada penipuan biro haji yang saat ini juga banyak sekali nih memanfaatkan kondisi di masa pandemi. Padahal kita tahu nih ketika kita mau haji maupun umroh, ada kalanya kita terhenti pada masa pandemi yang untuk 2 tahun kemarin, di tahun 2020 hingga saat ini. Nah, itu bagaimana sih Ibu sendiri itu merespon adanya penanggulan seperti penipuan yang di media sosial ataupun semua, khususnya masyarakat yang pemirsa podcast Cempa yang nantinya bisa untuk berhati-hati memilih biro itu sendiri, bahwasanya bisa menyaring nih untuk berita-berita yang hoax ataupun enggak, seperti itu. Kalau mau umrah itu sebetulnya simple. Ada uang, daftar, urus paspor, dia vaksin, kemudian visa terbit, berangkat. Yang ditipu itu kan orang-orang yang terlalu merekayasa ibadah, Mbak. Jadi gini Mbak Fafa, orang kepengen umroh tapi belum punya duit, dia bayar DP-nya dulu, dia nabung-nabung dulu, nggak usah lah. Uang umroh sama haji itu nggak wajib kalau nggak mampu kok. Jadi kalau memang nggak mampu jangan dipaksain. Kalau sudah mampu oke. Terus itu namanya kan ibadah, kita kredit motor saja harus nyicil saja boleh. Mungkin kok. ada yang kelihatan hidden pengen gini gitu ya Bu. Tapi enggak, menurut saya lebih baik
kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Iya, benar Ada banget. hal yang lebih urgent, lebih prioritas dalam kehidupan. Iya. Sehingga tidak ada penipuan-penipuan itu. Kalau ditipu itu ya kita sendiri yang memang mau ditipu begitu loh. Iya. Ngapain kok? Wong sekarang umrah itu gampang banget kok. Di sekitar kita saja ada biro-biro yang terkenal, yang kualitas, kiainya jelas, pembimbingnya jelas. Ngapain tertarik kepada orang-orang yang di luar sana yang menawarkan sesuatu yang unsurnya hanya duniawi saja. Iya. Makanya dia ditipu gitu loh. Iya. Penipuan ini kan juga banyak macamnya ya Bu, untuk share pamflet ataupun isu-isu di media sosial untuk menjadikan kita pesimis untuk berangkat umroh dan haji. Itu sebenarnya rasa ingin, dan ketika kita juga bicara nih sobat podcast Cempa tentunya ya Bu, untuk gimana sih kalau kita biar selalu optimis ketika kita jangan meragukan nih isu-isu yang di media sosial bahwasanya ada terkait fasilitas yang kurang di salah satu biro, itu seperti apa Ibu? Mungkin Kita responnya. percaya pada figurnya dulu. Kita percaya pada figurnya dulu. Saya umrah beberapa kali Mbak, alhamdulillah. Dan juga beberapa biro. Tidak hanya satu biro maksudnya. Ikut biro ini kan. Contohnya begitu. biro apa Bu yang seperti bisa kayak promosi Ya, sobat podcast saya Cempa? pernah ikut biro Amanah Indah Wisata. Itu di Kabupaten Kudus sendiri ya Bu? Enggak, di Grobogan. Oh. Pernah juga ikut bironya Pak Nusron Wahid Iya. yang anggota DPR RI Iya. itu. Namanya saya lupa. Karena nama itu enggak tak hafalin Mbak Papa. Iya. Cuman karena figurnya jelas, Iya, figurnya terus jelas. kemudian teman-teman kita berangkatnya juga bareng-bareng, Iya. ada kiai-kiainya tuh saya kenal semua kan begitu, sehingga nggak bakalan tertipu. Kalau kita maunya yang murah, maunya yang dapat komisi, dapat apa, nah itu biasanya yang tertipu gitu loh. Kalau sudah jelas alamat kantornya, sudah jelas figurnya, kiainya, saya rasa nggak bakalan tertipu. Untuk fasilitas kan beda nih Bu, di salah satu biro yang terkait, mungkin sobat podcast Cempa yang nantinya juga tetap berhati-hati nih memilih untuk biro. Nah, bahwasanya ini ada salah satu fasilitas apa sih yang selalu ditawarkan utama kepada bironya untuk kepada klien yang nantinya Ibadah itu kalau menurut saya jangan tanya fasilitas, karena namanya ibadah kan mengabdi, artinya harus siap kangelan, siap rekoso, siap temenanan kan begitu. Kalau orang sudah niat pergi ibadah kok fasilitasnya harus yang enak-enak, harus yang dia niatnya nggak ibadah dong, niatnya rekreasi. Mungkin aja orang awam gitu ya Bu, makanya jadi begini, belum tahu kalau dunia sudah niat seperti ibadah itu tawakal ala Allah, pasrah kepada Gusti Allah. Saya itu tidak pernah ikut biro-biro yang mahal Mbak. Iya. Saya ikutnya biro yang biasa-biasa, tapi di sana fasilitasnya selayaknya biro yang mahal. Selayaknya, pokoknya yang dijumpai di sana juga enak-enak saja, nggak pernah ada masalah apa-apa. Karena sudah nama itunya ibadah. Wis nek kono ape kepiye wis pasrah karo Gusti Allah. Jangan kemudian ibadah kok yang dilurus yang enak-enak tok. Ya nggak ibadah itu. Iya, bener banget ya Bu. Ya. Iya, untuk kita kan juga masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Bu, belum semakin mereda total ataupun belum usai. Nah, apakah selanjutnya dari pemerintah sendiri akan melaksanakan di tahun 2022 nanti menjelang tahun baru untuk bisa membuka haji kembali? Apakah di tahun 2022 nanti ataupun masih kita menunggu harus pandemi usai terlebih dahulu? Kalau haji kan sebetulnya setiap tahun ada. Iya. Tidak pernah berhenti. Iya. Di sana kemarin ketika musim haji juga ada yang haji Mbak Papa, cuman Indonesia belum dibuka. Hanya orang-orang khusus yang diberi kesempatan ibadah haji di sana. Jadi haji tidak pernah berhenti loh. Iya. Tidak pernah ada, misalnya tidak ada ibadah haji, tidak. Khusus Indonesia dan negara-negara yang lain di Asia Iya. tidak di sana. Karena mungkin pertimbangannya satu, COVID-19-nya belum usai, yang kedua belum vaksin semua kan begitu. Nah, kembali lagi kepada jatahnya orang. Kemarin ketika meskipun musim haji itu tidak semua orang bisa ibadah haji, tapi teman saya juga ada yang haji Mbak, karena mereka mungkin di sana kebetulan ada kesempatan ya bisa ibadah haji. Jadi lagi-lagi ini soal apa ya, soal hoki. Iya, Kan bener. begitu ya, Iya. soal hoki. Delalah ya tetap iso berangkat lunga haji. Saya dulu Iya. pergi haji juga nggak pernah niat,
nggak ikut Biasanya nunggu jatahnya gitu ya, Bu? enggak. Saya dulu pas pergi haji juga hari ini daftar 1,5 bulan berangkat. Iya, berangkat. Ya, Jadi tetap langsung. ada step by stepnya gitu ya. Iya. Untuk ada gini Bu, ini kan tadi Ibu menyinggung soal vaksin nih. Apakah ada vaksin yang yang diharuskan untuk kita harus vaksin apa sih untuk bisa berangkat yang insya Allah nantinya di tahun 2002 di Indonesia sendiri bisa memberangkatkan sejumlah penduduk Indonesia yang nantinya berkeinginan untuk menjalankan ibadah haji. Apakah ada vaksin tertentu sendiri atau vaksin khusus? Nanti dibimbing sama pembimbing haji. Jadi kalau kita mau ibadah haji, pembimbingnya dari Depak sudah komplit. Kita harus vaksin berapa kali, itu semua diarahkan. Kalau umroh juga gitu, dari biro umroh nanti juga akan vaksin massal mungkin. Jadi jangan khawatir. Terus pokoknya kalau sudah niat ibadah umroh atau haji, pasrah ngalilah ning Gusti Allah gitu aja. Iya, sobat podcast Cempa, ini jadi terakhir nih tips dan triknya ini Bu, biar kita itu tidak salah melangkah ketika kita juga mau berangkat ibadah haji, ataupun kita juga bisa Ibu memberikan tips dan trik bagaimana kita bisa memperlakukan istilahnya, kita bisa sharing nih, mengulik bagaimana isu-isu yang sepantasnya kita dapatkan atau tidak. Mungkin Ibu ada tips buat sobat podcast. Ya pokoknya kalau mau umroh siapkan uangnya minimal 25 juta. Kesehatannya harus 5 juta ya Bu. Ya, latihan jalan Bener, kaki karena di sana semuanya dengan berjalan. Tawaf jalan, sa'i jalan, harus sehat dulu. Kalau kemudian masih ada yang usia sepuh, sebaiknya ngajak cucu atau menantu atau anak. Bener banget ya Bu. Iya, untuk mendampingi kan begitu. Kemudian pilih saja biro yang ditawarkan oleh orang-orang terdekat kita saja, nggak usah yang jauh-jauh. Jadi belum tentu benar gitu ya Bu. Umroh itu sebetulnya mudah, murah, tidak mahal loh Mbak. Umroh itu mudah dan murah. Murahnya itu seberapa sih Bu? Kan biayanya apa? Biayanya hanya tiket pesawat pulang pergi, biaya makan dan nginep di sana kan begitu. Biaya makan dan nginep di sana sehari nggak kurang dari 1 juta kok. Kalau kita mau itu umroh beda lagi kalau haji gitu ya Bu. Kalau haji malah kita nggak usah mikir makan. Kita sudah dikasih makan sama pemerintah. Jadi paling enak itu jamaah dari Indonesia Mbak. Jamaah dari luar Indonesia itu makan harus jajan sendiri, semuanya sendiri, mandiri. Kalau jamaah Indonesia dimanjakan sama pemerintah Indonesia, bener. Jadi yang penting niatnya yang ditoto. Fisik dan mental juga ya Bu. Bahwa memang untuk ibadah. Gitu. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak Papa. Sebagai narasumber Biro Haji. Nah, buat sobat podcast Cempa nih, udah sharing kepada Ibu Khairurah selaku narasumber Biro Haji kita, dan sudah memberikan strategi dan juga tips-tips yang sangat luar biasa bagaimana kita bisa memilah dan memilih antara biro haji yang dimana nantinya bagus atau tidaknya. Dan satu pesan buat dari Ibu Khairurah yang dapat kita ambil adalah kita harus bisa menata niat ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi ini juga temanya ibadah haji seperti itu. Untuk sobat podcast Cempa, dan tetap stay terus aja, masih ada program-program podcast Cempa yang nantinya kita akan bisa mengulik isu maupun isu-isu terkait politik ataupun isu-isu yang lainnya juga. Jadi tetap stay aja dan saksikan terus di podcast Cempa. Saya Fatimah Tozara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.